Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan serta kemampuan untuk berbuat baik sehingga kita dengan ikhlas melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Selanjutnya, selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan serta pengikut beliau di hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita termudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman dengan Al-Quran. Yang saya hormati Bu Dosen pengampu mata kuliah hadis akidah, dan yang saya sayangi serta banggakan para mahasiswa AIB yang reguler. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul tentang keutamaan kalam Allah. Sebagai sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, dan Al-Quran merupakan mukjizat Nabi kita, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan. Selain dari mukjizat serta kalam Allah, ternyata Al-Quran merupakan kitab. Ketika kita membacanya, akan ada beberapa manfaat, akan ada beberapa keutamaan yang terkandung di dalam ayat-ayat. Setiap ayat, setiap huruf, dan setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran berisi semua kandungan dan makna, dari mulai penyembuhan, dari mulai sebagai obat, sebagai petunjuk, dan sebagai pedoman, dan sebagai superku. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyaring beberapa keutamaan ketika kita membacakan Al-Quran. Keutamaan pertama yaitu ketika kita membacakan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, akan kita melakukan petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Allah dalam surah Al-Quran, surah An-Naml ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memang benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Naml ayat 77. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberikan petunjuk dalam setiap urusan, dalam setiap masalah kita sehari-hari. Baik urusan pergaulan dengan manusia, baik urusan perjodohan, baik urusan keluarga, urusan kuliah, urusan berusaha dan bekerja, urusan apapun yang berkaitan dengan duniawi sekalipun, maka Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Tinggallah kita sendiri mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau kita mau, maka hidayah dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan-kemudahan
dalam segala urusan yang berkaitan dengan duniawi maupun itu dengan yang berkaitan dengan akhirat. Hadirin masalah muslimin rahimakumullah. Itu tadi keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari kita membaca Al-Quran adalah sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai solusi. Hal ini saya ambil dari Quran Al-Fussilat ayat 44 yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak jelaskan ayatnya? Apakah Al-Quran diturunkan dalam bahasa asing, sedangkan Rasulnya yang menerima adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mungkin. Katakanlah Al-Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang-orang mungkin. Sementara orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, pada telinga mereka akan ada sumbatan. Dan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Bagi orang yang beriman, Al-Quran bukan hanya sebagai kitab biasa, bukan hanya sebagai buku dan buku-buku lain, bukan hanya sebagai kitab-kitab lainnya, bukan hanya sebagai kalam-kalam biasa, tapi Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang memang benar-benar, emang betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat dan penawar hati pelipur lara dalam setiap masalah yang dihadapi. Ketika kita lagi galau, kita baca Al-Quran. Ketika kita lagi kena musibah, segera baca Al-Quran. Ketika kita dalam masalah, itu masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, mau masalah apapun itu, segera baca Al-Quran. Insya Allah, jika memang kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penawar, sebagai solusi apapun masalah kita di dunia, maka insya Allah Allah akan menurunkan petunjuk kepada kita. Allah akan menurunkan hidayah serta rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat memecahkan, kita dapat berkeluar, kita dapat keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran dapat beraksi sebagai penawar, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau contoh misalnya berkah membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi tenang, masalah penyakit kita bisa mereda dalam menghilangkan dan sembuh. Bisa jadi kita temukan obat yang unik, namun tidak pernah terbayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal pun yang tidak mungkin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap problem-problem kita, sekaligus sebagai penawar hati, sekaligus sebagai obat penyembuh dalam setiap penyakit-penyakit kita, dari diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari ceramah saya tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa yang pertama, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, jadikanlah Al-Quran itu sebagai solusi, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyembuh serta obat dari segala masalah, dari segala problem, dari segala masalah apapun yang kita hadapi di dunia, segala urusan apapun yang kita hadapi di dunia.
maka insya Allah jika kita yang benar-benar yakin dan percaya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmat, akan menurunkan hidayah, akan menurunkan petunjuk bagi kita. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata dan salah berbicara, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.